Iya, Cek Tuan dan Puan semua masih bersama Cik Eji dan juga Puan Mary di segmen kedua. Dan janji Cik Eji nanti dengan Puan Mary kami akan berjumpa dengan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pekanbaru. Cabang Pekanbaru. Nah, beliau bernama lengkap Bapak Chandra. Chandra apa? Chandra Nur Cahyo. Chandra Nur Cahyo, dari namanya orang Jawa, betul ke? Pokoknya kita tanya langsung orangnya saja nanti ya. Orang Jakarta. Tapi beliau ada tadi. Langkah kanan Kampung Melayu Hangout Cek Tuan dan Puan semua. Kita kemana? Kita ke ruangan. Jelaskan dulu. Boleh. Ini di mana kita sekarang? Lantai 4, ruang operasional. Ruang operasional. Istilahnya peserta tidak ada yang datang ke atas. Administrasi kerja semua di sini. Semua di sini. Oh, jadi sekarang ruangan lantai 4 nih bagian operasional ya. Ini sepertinya ada koridor. Ini ruangan apa? Ini ruangan kepala unit kepesertaan dan penanganan keluhan. Kepala unit kepesertaan dan penanganan keluhan. Nah, teman-teman yang lantai 1 dan lantai 2 tadi kepala unitnya di sini. Di sini. Nanti mereka sekali turun mengawasi. Iya. Itu apa? Jadi penasaran. Yuk. Kameramen ikut kami. Ini kita berada di lantai 4. Nah, ini ada ruangan juga nyaman, ada tempat duduk juga untuk menerima tamu. Tamu sementara. Kalau ada tamu yang mau jumpa dengan Pak Chandra, sebelum ke ruangan misalnya mereka di sini. Baik, ini kita jalan ke sini. Ini juga masih ada pelayanan juga di sini ya? Iya, teman-teman operasional. Oh, teman-teman operasional di sini juga Cek Tuan dan Puan semua. Nah, ini Bu Heni ini semua pelayanan juga ya, operasional ya. Jadi Cek Tuan dan Puan semua memang kalau untuk menangani masalah operasional di BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru ya di sinilah mereka inilah yang bertumpu serumus untuk bekerja juga ya, saling bahu membahu semuanya. Baik, ruangan Pak Chandra di mana? Ruangan Pak Chandra di sini. Beliau ada. Ada. Kira coba. Atau Bu Heni boleh kondisikan dulu biar kami tunggu di luar sekejap. Segan ada ya. Biar kita ketok saja ya. Assalamualaikum. Kameramen ikut Cik Eji, ini ada Pak Chandranya. Iya, ini minta maaf Cik Eji dadakan mengganggu Pak Chandra nih. Apa kabar Pak Chandra, sehat? Nah, Cek Tuan dan Puan semua, ini dia yang Cik Eji bincang-bincang. Cik Eji nak berjumpa dengan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pekanbaru. Ini Bapak, aduhan. Pak, oh ini bagian pemasaran. Aduh, ya memang harus sehat dan kuat Cek Tuan dan Puan semua ya. Ini Bu Mary tadi dah bawa Cik Eji dari lantai 1, lantai 2 mengenal bagaimana pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan. Ini Cik Eji nak bincang-bincang sama Pak Chandra, boleh tak? Lebih detail supaya masyarakat paham mengerti tentang BPJS. Kita duduk dulu boleh? Ya, kita di sini Pak Chandra mungkin lebih sedap di sini Pak Chandra ya, kita duduk di sini. Di sini. Aduh, hai. Ya sini Pak Chandra dekat saya saja karena penonton nak dengarkan bual-bualan kita nih. Ya, Cek Tuan dan Puan semua, alhamdulillah Cik Eji berjumpa dengan Pak Chandra di Kampung Melayu Hangout. Memang Pak Chandra dan Cek Tuan dan Puan kami tidak ada rekayasa. Saya tadi masuk di bawah pun langsung dadakan, masya Allah. Terkejut security Pak Pak Chandra. Gimana ini? Kesannya gimana? Kesannya memang alhamdulillah memang pelayanan berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat juga memang duduk teratur untuk menunggu giliran untuk diproses. Coba Pak Chandra, kalau dilihat dari animo masyarakat di Kota Pekanbaru untuk mendapatkan kartu BPJS kan cukup besar. Ini yang sudah dilayani berapa jumlah masyarakat, berapa juta atau berapa ratus ribu? Baik, ya. Jadi kalau ngelihat di bawah aja kan, tadi ngelihat sekitar jam 1 ya. Betul. Itu kondisinya dari pagi sampai sore itu seperti itu terus. Dari pagi sampai sore. Ya, jadi jumlahnya, volumenya ya terisi terus sih. Hampir bisa dibilang tidak pernah kosong sampai sore sampai selesai. Dan kalau di data kita saat ini untuk wilayah Kota Pekanbaru sendiri udah 800.000 orang. 800.000. Penduduknya berapa? 1,4 juta. Ya. Atau 1,3 juta sekitar itu estimasinya. Ya, penduduknya 1.100.000 untuk Kota Pekanbaru. Nah, jadi kalau secara keseluruhan Provinsi Riau itu sudah 2,9 juta. Jadi artinya kita saat ini sudah mencapai lebih dari 60% lah. 60% penduduk di Provinsi Riau. Ya. Terus volume sehari ini di sini, jadi kalau melihat sendiri tadi kan itu bisa 800 orang yang datang. Dalam satu Bahkan dari informasi Cik Eji di bawah dengan pengunjung yang datang, itu katanya Cik Eji kami dari pagi. Tadi pagi sampai detik ini masih antri nih, ramai sekali. Ya sebetulnya apa permasalahan nih Pak Chandra ya untuk masyarakat
apakah memang wadah atau tempat yang kurang, atau memang SDM-nya atau tenaga untuk melayani yang kurang? Iya, jadi memang ini sebenarnya sudah lebih banyak ya. Waktu awal tahun itu kita cuma lantai 1 pelayanan. Nah saat ini kita sudah perluas sampai lantai 2, dan dalam waktu dekat nanti lantai 3 juga buat pelayanan. Nah dengan makin banyak pelayanan tentunya nanti antriannya mungkin yang sebelumnya 2-3 jam udah mungkin bisa lebih cepat lagi. Jadi memang kita tambah, ya kita tambah counter, kita tambah tenaga, kemudian kita juga percepat sistem komputernya, kita perbanyak. Ya itu yang kita lakukan. Selain juga nanti sistem antriannya juga kita atur nih, supaya orang misalnya datang dia masuk nomor antrian 10, mereka bisa perkiraan sendiri kan. Iya, kalau udah megang nomor antrian, katakanlah nomor antrian 100, mau pergi makan dulu boleh? Nah dia bisa atur kira-kira seperti itu. Ya, Cik orang puan semua, juga banyak timbul pertanyaan di masyarakat ini ya, apakah pelayanan itu hanya satu kantor saja dengan ratusan ribu masyarakat yang ingin mendapatkan kartu BPJS ini? Seni Ramen berkembang, memang ada beberapa tempat, mungkin boleh dijelaskan? Boleh. Jadi kalau yang mau daftar ini selain ke kantor cabang BPJS Kesehatan, itu di kabupaten itu ada juga, itu kantor-kantor kita ada. Jadi masyarakat di kabupaten kota tak perlu datang ke Kota Pekanbaru? Nggak usah ke Kota Pekanbaru. Di setiap kabupaten di luar Kota Pekanbaru ada. Di mana sih Pak? Misalnya kayak di Bangkinang ada, Kampar ada, di semua kabupaten ada. Di ibu kota kabupatennya ya. Ada kantor melayani pembuatan. Di Duri, Siak itu ada semua. Terus kita pun sama kantor pos sudah bekerja sama juga untuk mendaftar lewat agen-agennya. Kantor pos di seluruh kabupaten kota juga? Di seluruh kabupaten kota. Terus kita saat ini juga sebenarnya itu udah lama ya, cuman mungkin informasinya kurang sampai. Di bank milik pemerintah sudah, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI itu bisa. Yang milik pemerintah, milik BTN, pemerintah, BTN satu lagi ya. Kalau bank swasta? Bank swasta baru satu, baru BCA ya misalnya. BCA baru? Iya baru satu. Kemudian kalau untuk membayar iurannya itu bisa langsung, jadi daftar di situ bayar langsung di bank. Nah itu kelebihannya kalau di bank kan. Itu bank yang bersangkutan kerjasama atau semua bank? Yang kerjasama tadi. Kerjasama. Ya. Jadi kalau daftarnya ke BPJS bayar iurannya ke bank. Nah kalau lewat bank, daftar di bank, bayar iurannya langsung di bank. Salah satu kelebihannya kalau yang di bank. Itu makanya disarankan kalau memang antri di sini coba di tempat titik layanan. Nah berdasarkan pantauan Pak Cik Chandra sendiri melihat besarnya animo masyarakat untuk mendapatkan kartu BPJS ini sendiri. Nah sekarang kan sudah ada buka tempat-tempat pendaftaran selain di kantor pusat ini. Ya. Nah berdasarkan data yang sudah masuk, ini berapa besar persentase orang-orang yang mendaftar di tempat tadi? Iya, karena itulah kita juga belum tahu apa penyebabnya. Pendaftarnya itu relatif mungkin 1-2 aja per hari gitu. 1-2 per hari, Masya Allah, Cik Puan semua. Padahal disediakan beberapa tempat, tapi masyarakat kenapa lebih confident percaya ke kantor pusat yang mesti antri panjang bertumpuk-tumpuk? Iya, ada satu lagi. Sebenarnya kita pun di sistem kita juga bisa daftar. Ada website bpjskesehatan.go.id. Itu mendaftar lewat internet bisa dari manapun. Dari rumah daftar kan, misalnya istirahat sambil daftar bisa juga. Nah cuman itulah. Itunya. Tadi boleh diulangi mungkin penonton di Riau nak tahu. Nanti masuk ke bpjs kesehatan.go.id. .go.id. Ya. Itu sana ada terpampang lah pengisiannya, caranya macam mana. Iya. Aduhai Pak Cik Chandra, karena memang masalah BPJS ini suatu informasi yang penting bagi masyarakat. Bahkan dari Kampung Melayu aku banyak permintaan CEJ bila akan menginformasikan tentang BPJS Kesehatan. Karena memang BPJS Ketenagakerjaan kami sudah informasikan. Baik, berbincang masalah kesehatan masyarakat, kita tahu bersama tingkat pendapatan masyarakat Indonesia kan masih rendah. Kemudian untuk biaya pengobatan Bu itu ketidakmampuan mereka masih besar. Pemerintah mengadakan BPJS Kesehatan ini. Nah, sejauh ini dari kacamata Pak Cik Chandra sendiri, untuk penanganan masyarakat yang menggunakan kartu BPJS Kesehatan itu boleh tak? CJ pun bertanya-tanya, yang ditanggung itu berapa besar, paling minim berapa, paling besar berapa? Itu nggak ada batas minimal maksimal. Jadi setiap peserta yang sudah terdaftar sebagai peserta pemegang hak sebagai peserta JKN namanya ya, itu pada saat sakit yang penting diikutin aja prosedurnya. Lewat tingkat pertama, kalau ke spesialis akan dirujuk oleh dokternya ke rumah sakit, ikutin rujukannya.
apapun yang jelas dia termasuk indikasi kritis, dia akan dijamin atau dibayarkan biayanya oleh BPJS Kesehatan. Oh, jadi tidak ada batasan. Tidak ada batasan, dan kalau sampai ada oknum lah ataupun siapapun yang menarik biaya, laporkan ke kita. Laporkan langsung ke 500-400 atau ke kantor cabang BPJS. 500-400 atau ke kantor cabang BPJS setempat. 1-500-400. 1-500-400. Jadi supaya tidak ada oknum-oknum degil yang bermain untuk memanfaatkan kesempatan. Masyarakat yang susah nak dibuat macam itu lagi ya Pak Ci Chandra ya. Ya ini di ruangan Pak Ci Chandra cukup nyaman juga ya. Memang dengan beban kerja yang cukup tinggi, tentunya memerlukan ruangan yang cukup kondusif juga ya Pak Ci Chandra. Walaupun untuk ke lantai 4 ini setiap hari itu olahraga juga. Aduh hai. Kita nggak ada lift. Nggak ada liftnya. Tapi tak apa, Pak Ci Haji pun sehat nih, berkeringat aja. Setiap hari ini boleh juga. Boleh setiap hari kemari ya. Dan Pak Ci Chandra kalau berbicara masalah BPJS Kesehatan, memang dari awal lahirnya hingga hari ini banyak sangat permasalahan yang dihadapi. Baik itu keluhan masyarakat, baik itu katanya pelayanan rumah sakit yang membuat anak tiri, anak kandung, baik itu sulitnya untuk mengikuti prosedur katanya Pak Ci Chandra. Nah sebetulnya kan banyak masyarakat yang Cik ditanya, mereka tuh tak menuntut banyak, yang penting simple, mudah dan cepat. Nah ini bagaimana, ada tak gebrakan ke depan untuk membuat sesuatu itu lebih sederhana lagi? Ini yang penting ini kebetulan juga saya ngajak kepala pemasaran. Jadi idenya itu adalah agar mereka itu tidak harus mendaftar ke tempat-tempat yang dikenal BPJS Kesehatan. Kita juga jalin kerjasama sama komunitas-komunitas. Jadi misalnya komunitas serikat pekerja lah misalnya. Nah itu di organisasinya itu kalau misalnya mereka mau mendaftarkan keluarganya, kemudian dirinya, keluarganya, itu bisa dikolektif. Dan memang bertahap ya, belum semua memang. Kita sudah mulai dengan beberapa. Nah untuk kebutuhan lain misalnya mengupdate data peserta, bisa melalui organisasi tadi. Terus ganti fasilitas kesehatan, misalnya selama ini terdaftar di salah satu puskesmas, pengen ganti ke klinik misalnya kan, terus ganti lagi ke dokternya, nah lewat situ juga. Jadi nggak usah kita mau coba membuat gebrakan yang lebih memudahkan masyarakat. Mungkin kolektif melalui satu orang, tapi ada meng-hire beberapa orang. Wah, ini yang kita harapkan dari masyarakat tentunya. Nah, cuma ada satu keluhan lagi, mungkin sambil nanti kita rehat lagi. Ada satu keluhan lagi yang banyak saya dengar juga dari masyarakat. Ini kan mereka setiap berobat untuk BPJS ini, mereka datang ke rumah sakit sesuai dengan aturan itu kan. Cuma terkadang katanya nih, saya tidak menuduh nih, tanda kutip juga, terkadang katanya nanti obat yang dikeluarkan nanti katanya kalau di luar register harga-harga atau obat-obat dari daftar BPJS itu harus kena bayaran. Itu macam mana ini Pak Ci? Ya itu yang tadi saya bilang oknum ya. Jadi itu jangan ragu-ragu tuh peserta, laporkan ke nomor 1-500-400. 1-500-400. Memang ada formularium nasional, tapi itu tidak mutlak bahwa harus menggunakan obat itu. Karena sistem yang kita terapkan itu adalah penentuan obat itu kembali kepada rumah sakit, kepada klinik, kepada puskesmas. Mereka masing-masing bisa mengelola dan mereka menentukan obat apa yang dipakai, itu kewenangan mereka penuh. Dan biaya pun kita sudah serahkan dalam bentuk untuk satu pelayanan kesehatan itu seluruhan mencakup obatnya, tidak harus menggunakan obat-obat tertentu. Itu yang menjadi ketakutan masyarakat. Terkadang cetorampuan bukan apa-apa, ini justru obat di luar itu sangat mahal dibandingkan itu. Aduh Pak Ci Chandra, cetorampuan semua bincang-bincang semakin menarik nih, masih banyak hal jadi nak tanyakan. Tapi kita rehat dulu boleh? Boleh. Cetorampuan semua masih bersama Pak Ci Chandra, Kepala BPJS cabang Kota Pekanbaru. Nah tadi juga bincang-bincang, ada ini bagian pemasaran juga ya. Tapi kita rehat kejap, nanti kejap lagi kembali lagi tetap di Kampung Melayu Hangout.